kelompok 6 manajemen operasional akan menjelaskan beberapa materi yang berjudul yaitu strategi perencanaan agregat yang akan disampaikan oleh partner kami juga yang bernama Arya Wibisono, Rahayu Pratiwi, dan juga Dwi. Yang pertama yaitu strategi perencanaan agregat dalam manajemen operasional, yang dimana optimasi sumber daya dan kepuasan pelanggan di lingkungan bisnis dinamis adalah kunci. Dengan menyelaraskan kapasitas produksi dengan permintaan pasar, potensi peningkatan profitabilitas hingga 15-20% dapat tercapai, sekaligus mengurangi biaya operasional rata-rata 10-15%. Selanjutnya yaitu pengantar manajemen operasional dan perencanaan. Dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu manajemen operasional, yang kedua perencanaan dalam manajemen operasional, yang ketiga yaitu 3 level perencanaan. Yang pertama yang kita bahas yaitu manajemen operasional, yang dimana desain, operasi, dan peningkatan sistem produksi barang atau jasa mengubah input menjadi output yang bernilai tinggi. Selanjutnya yaitu perencanaan dalam manajemen operasional, yaitu dimana kita mengatur aliran barang atau jasa untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga yaitu 3 level perencanaan. Yang pertama ada strategis jangka panjang, yang kedua itu taktis atau menengah, yang ketiga itu operasional jangka pendek. Perencanaan agregat bisa kita definisikan sebagai perencanaan kapasitas produksi menengah 3-18 bulan ke depan. Tujuan utamanya itu menyeimbangkan total penawaran dan permintaan yang berfokus pada agregat, misal total jam kerja, total unit, bukan produk atau individual. Selanjutnya yaitu memanfaatkan estimasi permintaan, kapasitas pabrik, dan tingkat tenaga kerja. Sasaran perencanaan agregat: 1. Meminimalisasi biaya, mengurangi biaya produksi, lembur, persediaan, dan kekurangan. Peningkatan kepuasan pelanggan, memastikan ketersediaan produk dan layanan tepat waktu. 3. Pemanfaatan sumber daya optimal, memaksimalkan efisiensi tenaga kerja dan mesin. Meminimalkan investasi persediaan, mengurangi biaya penyimpanan dan resiko keusangan produk, misal 25% di retail. Strategi perencanaan agregat atau strategi murni. Pertama, strategi mengejar, menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Contoh, firma akuntansi musiman, keuntungan persediaan rendah, kekurangan biaya rekrutmen atau PHK tinggi, moral karyawan fluktuatif. Yang kedua, strategi tingkat, menjaga kapasitas konstan, gunakan persediaan atau backlog. Contoh, manufaktur otomotif, keuntungannya tenaga kerja stabil, kekurangannya itu biaya persediaan tinggi atau risiko keusangan. Yang ketiga, strategi hibrida, kombinasi strategi mengejar dan tingkat, fleksibel menyesuaikan kondisi pasar. Input dan output perencanaan agregat. Input kunci, ramalan permintaan akurasi 85-90% untuk 3-6 bulan. Kapasitas produksi, jam kerja mesin, ketersediaan tenaga kerja. Biaya terkait produksi reguler, lembur, subkontrak, persediaan, kekurangan. Kebijakan perusahaan, tingkat persediaan aman layanan pelanggan. Output penting, tingkat produksi total misal 100.000 unit per bulan, jumlah tenaga kerja misal 200 karyawan, tingkat persediaan akhir, optimal biaya penyimpanan, backlog atau kekurangan, penanganan penundaan pesanan, dan kebutuhan subkontrak, yaitu mengatasi lonjakan permintaan. Manfaat perencanaan agregat yang efektif. Yang pertama, pengurangan biaya. Penurunan biaya operasional 5-15%. Pemanfaatan kapasitas. Peningkatan efisiensi mesin tenaga kerja 10-20%. Kepuasan pelanggan, yaitu pengurangan keterlambatan pengiriman 20-30%. Manajemen persediaan, yaitu mengurangi biaya penyimpanan 10-25%. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Panduan untuk investasi modal dan sumber daya. Studi kasus Toyota Motor Corporation. Toyota sebagai raksasa otomotif global adalah contoh utama perusahaan yang unggul dalam perencanaan agregat.
Mereka secara historis menerapkan strategi tingkat dalam produksi kendaraan. Yang pertama, produk stabil. Toyota cenderung menjaga tingkat produksi bulanan yang relatif stabil di pabrik-pabriknya. Hal ini membantu mempertahankan tenaga kerja yang stabil, mengurangi biaya rekrutmen dan PHK, serta membangun keahlian karyawan jangka panjang. Manajemen persediaan. Untuk menghadapi fluktuasi permintaan, Toyota mengandalkan sistem just-in-time yang canggih. Meskipun hal ini berfokus pada minimalisasi persediaan, dalam konteks perencanaan agregat, mereka menggunakan persediaan barang jadi sebagai buffer untuk menyerap perbedaan antara produksi dan permintaan jangka pendek. Mereka juga dapat menyesuaikan jadwal produksi sedikit atau memanfaatkan lembur atau pengurangan jam kerja jika diperlukan. Namun ini strateginya tetap pada produksi yang stabil. Selanjutnya, fleksibilitas lini produk. Toyota mendesain lini produksi agar fleksibel, memungkinkan memproduksi berbagai model di lini yang sama. Ini membantu mereka mengalihkan kapasitas model yang sedang diminati tanpa harus mengubah total kapasitas pabrik secara drastis. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemasok. Keterlibatan pemasok dalam perencanaan agregat Toyota sangat penting. Informasi ramalan permintaan dibagikan secara transparan untuk memastikan pasokan komponen tetap lancar sesuai tingkat produksi yang stabil. Pendekatan ini telah memungkinkan Toyota mencapai efisiensi biaya yang luar biasa, kualitas produk yang konsisten, dan responsivitas terhadap pasar tanpa gejolak operasional yang signifikan, bahkan saat menghadapi perubahan permintaan global. Kesimpulan, fondasi keunggulan operasional. Perencanaan agregat adalah jembatan krusial antara strategi dan operasi harian, memberikan peta jalan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di tengah ketidakpastian. Investasi dalam analisis, data, dan alat perencanaan dapat meningkatkan efisiensi sebesar 20% menjadi fondasi untuk rantai pasok yang responsif dan profitabilitas jangka panjang.